Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita meninggalkan maksiat yang telah lama dan mengakar? Mencoba bertaubat, jatuh lagi, dan adakah doa khusus untuk hal itu? Syukran jazilan. Taib, akhi Sa'il yang bertanya dan kita semua yang mendengar, kitab Imam Ibnu Qayyim ini dari pertama sampai terakhir, bahkan inti dari kandungan kitab Ad-Da' wa Dawa, bahkan sebab beliau menulisnya adalah pertanyaan seperti ini. Jadi seorang mengadu kepada beliau, ya Imam, sungguh saya sulit untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Yang demikian itu sungguh telah mengakar dan menjadi sebuah kebiasaan dan kecanduan. Apakah ada cara, apakah ada resep obat untuk menyembuhkannya? Maka ditulis oleh beliau sampai menjadi satu jilid seperti ini, disebutkan itu bagaimana bahaya dosa, akibatnya di dunia dan akhirat, kerusakan bagi individu dan masyarakat. Kemudian disebutkan bagaimana orang-orang yang mabuk cinta kepada yang haram tadi, al-ishq, kan begitu. Kemudian beliau sebutkan cinta yang benar. Ini salurkan cintamu, karena sesungguhnya terjerumusnya seorang hamba kepada perbuatan dosa dan maksiat itu kena ada masalah dalam tauhid, ketulusan tauhid dalam cinta tadi yang kita jelaskan. Nah, maka ana berharap kepada yang bertanya untuk bisa kembali membaca pernyataan Imam Ibnu Qayyim, memberikan kiat-kiat untuk mengatasi hal itu, memberikan resep untuk mengobatinya. Nah, dan beliau sangat perhatian sekali dalam memberikan resepnya, terutama dalam menjelaskan makna cinta. Karena bila kecintaan yang tulus kepada Allah telah tertanam dan bersemi dalam hati seorang hamba, maka tentu hatinya tidak akan tertarik kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada ketaatan. Maka di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa untuk mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan kepada orang yang mencintai Allah dan kecintaan kepada amalan yang akan menumbuhkan cinta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang yang mencintaimu dan kecintaan kepada amalan yang mendekatkan diriku kepada cinta padamu. Dan juga memohon kepada Allah agar ditanamkan kecintaan kepada amal soleh, kebaikan, keimanan, dan juga ditanamkan dalam diri kita kebencian kepada kefasikan, kemungkaran dan dosa. Maka orang beriman dan siapa yang menanamkan kepada diri kita? Allah. Maka memohonlah kepada Allahumma habib ilal iman wa zayyinhu fi qalbi. Allahumma habib ilal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayya al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alni min rasyidin. Karena bila ditanamkan dalam hati kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada iman, maka hati akan tergerak untuk kaki akan melangkah melakukan kebaikan, akan maju untuk melakukan sebuah kebaikan. Karena sesungguhnya gerak-gerik kita ini asalnya adalah cinta. Yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim juga
Kenapa kita melakukan satu? Karena cinta. Terlepas dari cinta yang positif atau negatif gitu ya. Tapi karena dia menginginkan, maka dia tergerak hatinya untuk melakukan, kemudian dia melangkah. Dorongan dari hati terlebih dahulu dalam kebaikan atau kejelekan. Nah, maka perlu dibenahi ya diri dan diperbaiki. Nah, makna yang seperti ini harus tanamkan dari kita, masalah menanamkan sifat kecintaan kepada Allah, kecintaan pada amal soleh. Nah, al-habbatu aslul harakah. Begitu. Nah, dalam kebaikan atau kejelekan. Taib. Kemudian ya, untuk berdoa kepada Allah agar diteguhkan hati seorang di atas agama Allah ya. Kemudian begitu juga memohon kepada Allah kesucian hati. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Nah, karena noda-noda yang telah menempel di hati tersebut akan menjadikan hati hitam kelam, menjadi kotor, ternodai. Maka kita membutuhkan pertolongan Allah untuk membersihkan hati tadi. Berdoa kepada Allah. Kemudian untuk ya mencari sahabat ya yang baik, teman yang baik, membangun komunikasi dan ya relasi dengan mereka, baik di dunia nyata apalagi di dunia maya sekarang ini. Dua alam jemaah. Dahulu sebelum ada dunia maya, manusia membangun relasi komunikasi dunia apa? Dunia nyata. Sahih? Betul enggak? Sekarang ini tantangan kita lebih besar, cobaan lebih berat. Dua alam yang harus kita bisa ya bijak untuk apa? Hidup di dalamnya. Apalagi anak-anak yang zaman yang nama generasi milenial kan begitu ya. Udah. Yang tua pun terseret. Jadi orang tua pun zaman old pun gitu ya. Itu pun juga terseret menjadi apa? Anak-anak milenial. Banyak sekarang orang tua yang dah umur 50-an, 60-an juga canggih-canggih dah ahli dalam gitu ya. Main game pun ada. Anak lihat orang tua pun masih main game gitu. Habis waktunya. Ya, waliyazubillah. Luar biasa. Punya grup, masing-masing punya grup. Ya. Telegram, WhatsApp, macam-macam. Dan kadang sana ceritanya waktu aja, ya kan? Subhanallah. Jadi pandailah, bijaklah dalam bangun komunikasi dan menjadi sahabat di dunia maya dan dunia nyata. Baik. Selanjutnya ya harus berjuang. Enggak bisa, Ustaz ini udah mengakar. Ustaz ini udah menjadi tradisi. Ya berjuang untuk membangun tradisi yang baik. Karena yang namanya kebaikan itu adalah pembiasaan. Sebagaimana kata para ulama, al khairu adah. Satu kebaikan itu pembiasaan. Terus dibiasakan sehingga menjadi itu bagian dari hidup. Seperti itu. Ya. Jadi memang butuh perjuangan ya untuk melakukan membiasakan diri dalam kebaikan tadi. Dan ingat, suatu kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Ya. Sebagaimana suatu kejahatan akan menimbulkan kejahatan berikutnya. Al-hasanat tad'u ukhtaha. Kebaikan itu terus ya melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, ini yang harus dibiasakan. Nah, ma'asti'ana billah azza wa jalla ya, mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala.